Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, bertakwalah kamu. Mana asalnya? Mana asalnya? Bertakwalah kamu, tapi dimaksud di sini adalah hindarilah, lindungilah kamu. Fitnatan, fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa alladzina, orang-orang yang zalamu, zalim, minkum, dari kalian, khassah, secara khusus. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sungguh Allah, syadidul iqab, banget siksanya. Mana syadid itu banget, banget kerasnya, banget dahsyatnya. Makna yang gorib ya, fitnah. Nah, fitnah, di sini ada kata fitnah. Fitnah juga dikenal dalam bahasa Indonesia, tapi fitnah itu sendiri berasal dari Arab. Asal dari fitnah itu idkhalu dzahab an-nar litadhara jaudatuhu min widaih. Makna asal dari fitnah itu adalah memasukkan emas ya ke dalam api, maksudnya membakar emas supaya diketahui kualitasnya. Nah, kita suka lihat tuh ya, tukang emas itu pakai api tuh di ujung anunya untuk diketahui asli atau tidak itu ya. Wastumila idkhalul insan an-nar. Tapi makna fitnah itu juga untuk memasukkan manusia ke dalam api. Ya, jadi dimasukkan ke api supaya nanti terlihat tuh, siapa yang disiksa, siapa yang tidak. Wa ju'ilat fitnatu qal bala fi annahuma yusta'malani fi ma yadfa'u ila insan min syidda wa rakha. Tetapi fitnah dalam pengamalannya diartikan dengan bala. Bala itu sesuatu yang menimpa manusia yang nggak enak, yang nggak nyaman. Nah, lebih dekat kepada musibah. Musibah itu sendiri juga maknanya bisa double, ya, bisa senang, bisa enggak. Jadi musibah itu bisa jadi ujian. Cuma kebanyakan kita mengerti ujian yang berat. Kalau ujian yang ringan, sukses, senang, sehat, kita enggak mengerti bahwa itu juga ujian. Ya, jadi kalau saat sehat, saat senang, saat sukses, kita tidak memahami itu sebagai ujian, maka itu namanya istidraj.
Ya, sebab kita dibatasi oleh waktu. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pemain drama, diuji setiap saat. Kita saat sukses diuji, saat gagal diuji. Ada yang ditakdirkan jadi orang kaya, ada yang ditakdirkan jadi orang miskin, ada pejabat, ada rakyat jelata. Allah ingin menilai, ya, tidak semua pemimpin itu berhasil, tidak semua rakyat jelata gagal. Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana pandangan-pandangan mufassir tentang ayat ini? Jadi ayat ini sekilas, ya, memberi peringatan pada kita, takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang bersalah saja, orang yang zalim saja, tapi yang nggak zalim juga kena. Gitu. Maksudnya gitu. Nggak bersalah, nggak berbuat juga kena getahnya. Itu secara umum begitu. Maka kita cari tahu lebih jelas. Yaqul Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu lil mu'minin bihi wa li rasuli. Ittaqu ayyuhal mu'minun. Allah mengkhabarkan kepada mukmin dan rasulnya, lindungilah kalian, peliharalah kalian wahai mukmin fitnah. Fitnah itu ikhtibaran, ujian dari Allah. Wa balaan, dan bala. La tusiban hadil fitnah allati hadzartumukumuha lilladzina zalamu, yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Wa humul ladzina fa'alu ma laysa lahum fi'lu, yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang enggak sepantasnya. Imma ajram asabuha, boleh jadi secara fisik, wa dzunubun bainahum wa bainallah raqibuha, atau dosa kepada Allah. Ya, kalau baik dosa kepada manusia maupun dosa kepada Allah. Yuhadziruhum, Allah mengingatkan mereka, ayar kabulahu maksiatan, mereka melakukan maksiat, au ya'tu ma'thaman, atau mendatangi dosa, yastahiquna bidzalika min uqubat, yang mendapat akibat. Jadi kita diminta untuk takut, menjaga diri, ya, dari maksiat yang dilakukan oleh orang tertentu. Menjaga dirinya gimana caranya? Ya, kan orang yang maksiat kita enggak. Nah, kita juga berusaha mencegahnya. Mungkin memberi nasihat. Pokoknya kita harus reaktif. Kita harus merespon, jangan diam saja. Jadi singkatnya ayat ini melarang kita diam melihat kemungkaran. Ya, ayat ini melarang kita diam melihat kemungkaran. Karena ayat ini masih sambungan dengan ayat kemarin. Istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah, yang kemarin disebutkan, ya wahai rasul, wahai orang mukmin, kabulkanlah permintaan Allah. Ya, jawablah permintaan Allah dan rasulnya jika ia mengundangmu. Ya kan? Ketahuilah bahwa Allah itu berada di dalam hati sanubari setiap orang. Kemarin tuh Allah mendinding, membatasi, ya. Jadi pada ayat kemarin tercipta kesan, ya, oke, saya taati Allah dan Rasul. Tuh. Tapi ketahuilah, soal orang nurut apa enggak, itu kendalinya ada pada Allah. Kadang-kadang kita dalam mengijabah Allah, dalam merespon perintah Allah, kita dapati orang enggak nurut, orang enggak mau, kan kita kesel, kita mangkel. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah, penggerak orang untuk mentaati perintah Allah itu adalah Allah. Kalau Allah tidak mau, tidak bisa. Walaupun kita untuk memberi nasihat sudah cukup, nggak bisa. Terus timbul kesan setelah kita nasihati berulang-ulang, bosan kita. Lah, kerok lah, itu bahasanya, kerok. Akhirnya timbul sikap pembiaran. Misalnya jojong belah. Nah, ini diancam di sini. Kamu nggak boleh bosan untuk
terus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sebab kalau kau hentikan usahamu itu, nanti kamu kena. Tuh, kalau bencana datang, nggak bisa milih orang. Oh, ini orang baik, mengkol kiri. Nggak bisa. Kalau musibah sudah datang, maka akan kena musibah semuanya. Nah, itu juga kita sudah belajar dari COVID. Ya, COVID itu dikenal tadinya itu disebut dengan endemik. Terjadi hanya di Wuhan, wilayah Wuhan, Cina ya, negara Cina. Endemik. Nah, mungkin di sana nggak cepat ditangani, kemudian menjadi apa? Epidemi. Ya, epidemi nggak berhasil ditangani menjadi pandemi. Nah, ini di dunia dunia penularan itu sudah dikenal. Jadi kalau tadinya di lokal tertentu, wilayah tertentu, itu namanya endemi. Malaria contohnya terkenal ada di Papua. Itu kalau nggak ditangani dari merantak. Atau bahasa Jawa sini merantak. Menjadi skalanya nasional. Nasional tidak bisa ditangani, menjadi internasional, namanya pandemi. Pandemi nanti akan turun lagi, menjadi epidemi lagi, kemudian menjadi endemi lagi, sampai kemudian hilang. Yang sampai sekarang masih menjadi tanya buat kita, penyebab sesungguhnya apa? Kan pencetusnya Wuhan, penyebabnya apa? Sampai sekarang nggak kejawab. Ya, kita sudah korban nggak tahu berapa triliun, orang Indonesia 1000 triliun itu kalau nggak salah hutang kita menangani pandemi kemarin COVID. 1000 triliun kita menggelontorkan uang negara, sampai sekarang ngos-ngosan ngebayarnya. Nah, kita kembali ke sini. Qala Syaukani. Nah, jadi singkatnya, i'lamu ayyul mu'minun anna rabbakum syadidul iqabihi liman uftina bidzalmin nafsihi wa khalafa amrahu fa'athima bihi. Ketahuilah wahai orang mukmin, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu kalau sudah berkehendak menyiksa, itu tidak bisa dilawan. Syadid banget ya. Tidak akan ada yang mampu melawannya kalau Allah sudah berkehendak menurunkan siksa. Imam Syaukani mengatakan wa min syiddati iqabi anna yusibu bil azab ma lam yubashir asbabah. Salah satu syiddahnya iqabnya Allah adalah menimpakan musibah kepada orang yang tidak bersalah. Lam yubashir asbabah, orang yang tidak tahu menahu. Ya. Karena apa dihukum oleh Allah begitu? Karena cuek, meneng baik. Waqat waradil ayatil Qur'aniyah bi anna la yusabu ahadun illa bi dzambi. Padahal di ayat-ayat sebelumnya Allah juga sudah menyindir tidak ada satu orang yang dihukum oleh Allah kecuali dengan dosanya. Terus kita bertanya-tanya, kenapa orang yang lain berdosa kok dia kena? Karena dia berdosa. Kan Allah di ayat yang lain mengatakan Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menurunkan hukuman kecuali karena ada dosa. Terus dosa apa orang yang tidak berbuat dihukum? Dia berdosa karena pembiaran. Seperti itu. Jadi diem itu dosa. Ya, akan meluas menjadi bencana nasional. Nah, tadinya lokal menjadi regional menjadi nasional. Fayumkin hamlu ma fi hadhil ayat ala uqubat allati takunu bi tasril ibad ba'dhim ala ba'din wa yumkinu an takuna hadhil ayat khassatan bil uqubatil amma wallahu alam. Kita tidak tahu, Allah yang Maha tahu ya. Jadi pada ayat ini mengimbau kita untuk reaktif. Harus muharrik, tidak boleh diam. Makanya itu ada ayat dalam suratul Asr, semua orang rugi kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dia beramal saleh. Tidak cukup beramal saleh, tawasau. Ada tawasaunya ini.
Tawasul itu kan bergerak untuk menularkan kebaikan pada orang lain. Berwasiat kebaikan. Kita jangan diam saja. Ya, terutama apa yang terjadi pada generasi kita. Kalau Anda taat, kalau Anda rajin, Anda adalah produk orang tua. Kita hormat kepada orang tua kita. Produknya kita. Kita jadi begini, alhamdulillah. Salat 5 waktu, ya walaupun kurang-kurang dikit lah. Ya, tapi kita tidak lalai. Kita ngaji. Terus produk kita siapa? Anak kita. Kalau Anda jumpai anak Anda tidak lebih baik daripada Anda harus ngaca. Termasuk saya. Harus berkaca diri. Waduh, kok begini? Itu produk Anda. Jadi kalau kita maki-maki pada anak itu sama dengan kita menampar air. Ya, gimana akhirnya menampar air? Hah? Berat muka sendiri. Jadi isin dewek. Karena anak itu kaca kita, cerminmu itu. Gimana kita? Nah, kita sadar kalau begitu membentuk kepribadian takwa itu tidak mudah ya. Meskipun orang tua kita kelihatan orang biasa-biasa saja, kok berhasil. Berhasil menjadikan kita saleh. Ya kita nggak ngaku soleh-soleh bener nah. Pokoknya dibanding anak mendingan gitu. Tapi kalau Anda sebaliknya mendapati anak lebih takwa, bacaannya, hafalannya lebih banyak, kegiatan Islamnya lebih baik, Anda bersyukur pada Allah. Itulah hasilmu. Ya kan? Nah itulah saudara. Ya. Jadi kita diimbau oleh Allah ini untuk terus melahirkan generasi yang lebih baik daripada kita. Bagaimana caranya? Apalagi niat bangsa Indonesia menjemput 2045 sebagai tahun emas 100 tahun Indonesia merdeka. Keinginannya menjadi negara maju. Jangan berkembang terus ngembang terus, kapan majunya itu. Makanya semua merantak di semua lini, nggak boleh gaptek, melek teknologi. Sebab kita hidup di zaman teknologi sekarang. Kita nggak bisa menghindar. Nah itu kata Imam Syaukani. Kata Ibnu Arabi, wa tahqiqul qawlu fi dzalika anna Allah qala la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pada ayat yang lain kata Ibnu Arabi, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia kasab buat dia. Jadi di surat Al-Baqarah akhir ya, laha makasabat. Terus wa 'alaiha. Laha 'alaiha. Itu semuanya di depannya ada huruf jar. Tapi ketika laha kasabat, 'alaiha iktasabat, padahal sama-sama masdarnya itu kasabat. Apa rahasianya? Laha itu untuk yang nyaman, yang positif. Yang positif dia akan dapat. Kasab yang positif dia akan mendapatkan hasilnya. Siapa yang menanam, dia yang menuai, gitu kan? Barang siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai, katanya. Barang siapa yang menanam dosa, dia akan memetik akibatnya. Tapi ada yang nggak nanam dapat tuh. Kecepretan, getahnya. Nah inilah karena diam. Nah ini ayat ini inspirasinya. Faqad akhbarana Rabbuna anna kulla nafsin bima kasabat rahina. Allah menyampaikan di ayat yang lain, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan memanen apa yang dia tanam. Nah, itu ya. Jadi istilahnya kalau di sini digadaikan nih istilah dalam Quran. Kalau kita dengar ayat tentang ini,
tentang siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah, itu ayatnya ada. Ternyata itu juga berasal dari Quran ya. Rohinah. Jadi ada ayat tentang rohinah itu. Dulu. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Ini ya. Ayatnya Al-Mudaththir ayat 38. Surat Al-Mudaththir surat 74 ayat 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kalau mana dasarnya, setiap orang akan mendapat apa yang dia gadaikan. Nah, ini adalah makna lain dari siapa yang menanam, dia akan menuai. Ayat ini maksudnya sama. Kalau dalam bahasa pergaulan kita, siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang menanam angin, dia menuai badai. Tuh, ya, ini ayatnya. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Ya, itu menurut Ibnu Arabi. Jadi kalau kita diam, maka tanggung akibatnya. Tuh, kita ikut kecepretan. Maka itulah banyak yang menginspirasi, ada apa-apa kita. Karena memang manusia itu terbatas. Ya kan? Kita nggak boleh diam. Banyaklah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekitar kita. Kita nggak boleh diam. Sebab itu ujung-ujungnya akan menimpa kita. Fa idza sakata anhu faquluhum asin. Nah, ini kata Ibnu Arabi, jika diam maka semuanya dianggap maksiat. Karena amar ma'ruf nahi anil munkar ini termasuk fardu kifayah. Ya, fardu kewajiban kumulatif. Kalau nggak ada yang sama sekali, kalau nggak ada sama sekali yang bertindak, maka semuanya dianggap maksiat. Berarti setuju. Kalau diam berarti setuju. Maka dalam pernikahan kan, kalau ada gadis ditanya, ya harus ditanya. Wa idnuha sukutuha, diamnya itu izin. Gitu. Nong, arta tak nikahkan karukan. Diam aja, berarti setuju. Itu contohnya. Ya, diam itu setuju. Wa hadza fi'lu, ya wa hadza biridahu. Dikerjakan oleh orang lain tapi dia diam, berarti dia ridho. Wa qad ja'alallahu fi hukmihi wa hikmati ar-radhi bimanzilatil amil. Allah sudah menyampaikan bahwa radhi, orang yang ridho, bimanzilatil amil, itu setara dengan amil, pelaku. Orang yang diam sama dengan pelaku. Fantazaman dzambu bihi, maka fantazaman dzambu, maka menular dosanya itu dengan siksa. Jadi siksanya dia dapat. Walam yata'adda maudiahu wa hadza nafisun lahu limatama. Ini sangat jelimet ya. Nah, ini harap menjadi perhatian yang serius buat kita. Jadi kita tidak boleh diamkan. Qala Muhammad Rashid Ridha amarahum bi'tiqai naw'i min amwil itan lisimaya. Ini disebut dengan fitanul ijtimaya, dosa sosial. Ya, namanya dosa sosial ini. Allati takunu tabi'ahu uqubatiha mustarikatan, sehingga dianggap ya hukumannya itu mustarikat, berserikat, baina mustali binarihi fi'lan. Berserikat antara orang yang menyalahkan wa baina mu'akhadz bihi li taqsiri fi dar'ihi. Antara orang yang menyalahkan dan orang yang tidak menyalahkan. Disamakan oleh Allah karena yang tidak menyalahkan diem. Ya, ketika dia membakar, diem. Nanti diibaratkan ini ada penumpang perahu, nah, penumpang kapal. Lalu ditentukanlah, diundi siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Katanya. Kebetulan orang itu kebagiannya di bawah, sementara dispenser air adanya di atas. Air adanya di atas untuk sanitasi. Kata orang ini di bawah, setiap dia mau air, dia butuh air, dia harus melangkai banyak orang. Ruwet kalau begini nih, kata dia.
Wis lah, kata dia, tak lubangi aja si kapal itu, supaya saya nggak ngerudakkan orang. Ya sekedar buat saya aja air ini, supaya gampang dilubangi itu si. Ya udah, kalau yang di atas diam, tenggelam semua. Contohnya begitu. Ya, dalam masyarakat tuh seperti itu. Ini ada hadisnya nanti. Namanya ini tasalsul, efek domino. Nah, kebanyakan saudara, dosa ini dilakukan oleh pemimpin, rakyat yang menanggung. Nah, itu. Ya kan? Siapa yang ngutang? Yo. Siapa yang ngutang, siapa yang bayar? Ya kan? Yang utang si A, si B, si C. Tuh, yang bayar kita. Bayarnya dari mana? Pajak naik. BPJS mau naik. Sudah ada peringatan. Mau naik. Pajak naik. Nah, itu akibat siapa? Akibat yang di atas. Kita nggak tahu apa-apa. Kasihan rakyat jelata kan? Nah, itu. Gas tadinya udah susah, untung ribut. Tuh. Gas melon susah kan? Nah, regulasinya dipersulit. Terus protes. Kalau diam aja diberlakukan susah. Nah, untung protes. Ya kan? Protes saya dimudahkan lagi. Ya walaupun protes kira-kira ya, jangan protes-protes menghancurkan gitu kan, itu yang nggak boleh. Alasannya protes tapi menjarah, itu yang nggak boleh. Ya, protes secara sopan. Fazalatil khilafah allati tanaza'u 'alaiha wa tanafasu fiha wa taqatalu li ajriha wa lam tazal hiya fal tazadu quwwatan wa shibaban. Kata pengarang ini, yang paling dahsyat akibat dari fitnah ini akibat dari politik. Sebab politik. Contohnya saudara, kondisi kita hari ini begini ini karena ketiadaan khilafah. Ketiadaan khilafah. Karena tidak khilafah, ya sudah. Ya, negara-negara mengatur dirinya masing-masing. Qala Abdul Karim Khatib, huwa da'watun ila tanasuh. Ayat ini ya menyerukan tanasuh, saling memberi nasihat. Bainal mu'minin, di antara kaum mukmin, wa ila tanahi fima bainahu anil munkar, dan stop, tidak melanjutkan kemungkaran. Wa ila fa ina sukuta sakin minhum an dzulmi dzalim wa bagil bagin huwa tirafun dimniyin bihadza dzulm. Kalau tidak begitu, maka sukutu sakin, diamnya orang yang diam, ya, di antara orang yang benar itu, orang yang benar itu diam, ada kemungkaran. Diam apa? Mendiamkan zulmi zalimin, zalimnya orang zalim, ya. Wa bagil bagin, dan kekerasan orang yang berbuat kekerasan, itu berarti iktiraf, pengakuan secara tidak sadar. Diamnya itu pengakuan. Dimniyun, secara tidak sadar. Tuh. Bihadza zulm, terhadap zulim ini. Wa dzalikal bagyu, maka diamnya itu termasuk bagyun, bentuk kekerasan, padahal diam. Ya, pendiaman, pembiaran itu berarti sudah rela kalau terjadi apa-apa, siap menerima hukuman kalau sudah diam. Tuh, katanya gitu. Wa ijazatu lahuma wa minhumna lam yakun ma yahilu bidzalimin bala illa wa nikmati wahqian bihim wahdahum. Karena itu, karena orang yang benar diam, maka hukuman itu ya tidak sepantasnya ditimpakan kepada yang bersalah saja. Yang nggak bersalah juga kena karena dia diam. Ya, boleh jadi orang yang bersalah itu nanti akan menjawab, kenapa sampean berbuat dosa? Loh, saya nggak tahu. Kok nggak ada yang kasih tahu saya? Gitu. Nanti jangan-jangan begitu. Ya kan? Anak kita tidak ibadah, saking enaknya kita diam tuh, menang, karena udah kesabarannya hilang. Nanti di akhirat disidang. Kenapa kamu nggak sholat? Ya orang tua saya juga diem aja. Nah itulah, kita jadi salah tuh. Ya, jadi nggak boleh diam.
Bal yusibuhum wa yusibum min man ra'ahum walam yungkir alaihim. Tetapi musibah itu akan datang kepada mereka dan mendatangi orang yang melihat mereka tidak mengingkarinya. Ya. Ini terjadi juga pernah pada orang Yahudi. Nah, ini Allah sampaikan dalam surat 5 ayat 78 79. Hal ini pernah terjadi pada zaman dulu. Nah, Allah nyatakan ini dalam surat tadi itu Al-Maidah surat kelima ayat 78-79. Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israil. Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel. Ya, ala lisani Dawuda. Ya, di atas lisan Dawud, maksudnya zaman Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika, sebabnya, bi ini b sababiyah. Sebabnya bima asau, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu, mereka la yatanahawna, tidak saling menghentikan. Tuh, yatanahawna ini mengandung makna tidak saling, ya. An mungkarin, nah, dari kemungkaran. Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluh. Mereka tidak menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh bagian dari mereka. Bukan mereka yang melakukannya, ya, temannya melakukan kemungkaran, tapi mereka diam. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Sikap mereka itu sikap yang buruk. Wahuna soal kaifa yu'akhadhal muhsinun bidzulmi dzalim. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang baik dihukum oleh Allah karena dosa orang yang zalim? Padahal di ayat-ayat yang lain Allah menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah tidak akan memberi dosa, ya. Allah tidak mengambil dosa, ya, yang ditimpakan pada orang lain. Jadi Allah tidak akan membebani dosa seseorang karena dosa orang lain. Begitu juga di ayat-ayat yang lain. Kok bisa begitu? Nah, maka jawabannya sebagai berikut. Nah, ada beberapa alasan. Pertama, an-nasukuta ghairu zalimin an-zalimin huwa wizrun. Diamnya orang yang diam, diamnya orang yang mendiamkan kezaliman adalah dosa. Nah, ya, sebabnya ada beberapa. Yang kedua, dalam surat 5 ayat 105 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membuat madarat kamu orang yang sesat setelah kamu mendapat petunjuk. Huwa himayatul mu'minin min ayyajrafahum thiyaral mufsidin. Ayat ini memberikan jaminan kepada orang mukmin, ya, mereka tidak disatukan dengan orang yang menyimpang. Wa ayuslimu zamamahum lahum wa yasluku ma'hum tariq alladzi salaku hina yastashiri fasad. Dan mereka insya Allah dibebaskan dari dosa kalau mereka terpaksa, ya. Mereka tidak menghendaki, tapi mereka ada di lingkungan yang sudah kejahatannya sudah umum. Kita tidak mampu berbuat banyak, kita menjadi minoritas. Kalau ini yang tadi itu yang disalahkan adalah kita mampu berbuat tapi diam. Kalau ini tidak mampu berbuat, ya, karena kekuatan orang yang zalim lebih besar. Tuh, ya. Wa ma hadza fa innahu la yu'fal mu'min istibrashar min ayyaqumu bima yajibu alaihim. Karena itulah orang mukmin tidak akan dimaafkan, ya, tidak akan dibebaskan dari menularnya
meluasnya keburukan karena mereka la ayyakum biwajibalim, karena mereka tidak melakukan kewajiban. Jadi orang mukmin tidak akan dimaafkan Allah kalau dia membiarkan kemungkaran. Tuh gitu ya. Minan nushi wa taujih, karena dia tidak menasehati dan tidak mengarahkan, wa da'wa ila Allah, dan tidak berseru pada Allah. Fahum asa'atul mujtama, mereka itu adalah mujtama yang buruk, masyarakat yang buruk. Nah, masyarakat yang buruk itu adalah masyarakat yang hidup mikirin diri sendiri. Nah, udah sholat, udah diam aja, nggak peduli pada orang yang nggak sholat, nggak mau bernasihat. Ya, harusnya kita beri nasihat. Paling tidak yaitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, ya, jamaah tabligh. Mereka rombongan mau ke masjid melintasi tempat ronda yang siangnya dipakai untuk main kartu. Temu dia. Waktu sholat tiba, mereka melintas. Bapak-bapak, Bapak apa muslim? Oh ya, saya muslim. Sekarang tiba saatnya sholat zuhur. Yuk kita ke masjid yuk. Kan dia lagi pak pikmu, pak. Kesel itu kan. Udah sana aja. Ya nanti dulu. Tuh. Pulang, ketemu lagi, masih jojong lagi. Bapak, kami ini sudah sholat, Bapak belum. Kan Rasulullah bersabda, khamsu sholawat, sholat orang Islam harus 5 kali. Ya, inna sholata kana, pokoknya dalil-dalilnya dimuntahin dalil, diberondong dalil. Iya. Masuk asar masih di situ, nggak sampai maghrib, pindah aja. Tuh, kemungkaran jadi hilang, ya kan? Kemungkaran jadi hilang, mereka udah jangan di sini lah, udah pergi, hilang tuh. Itu dengan mulut. Ya, jadi begitu tuh. Ya, nah itu. Jadi kalau diam bagaimana? Kalau mereka diam, udah jojong aja. Waalaikumsalam. Kita terus. Tapi itu alhamdulillah dengan begitu tuh mereka hilang. Itu masalah yang kecil ya. Jadi yang penting itu sabda Rasulullah, idza kana minkum ra'a mungkaran, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, lakukanlah perubahan dengan tangan, ya, dengan kekuatan. Wa ilam yastati' fa bilisan, kalau nggak mampu dengan lisan. Wa ilam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hati. Dengan hati itu bagaimana? Jangan berteman dengan dia, kita benci pada kelakuannya. Wa huwa ad'aful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Tapi kalau kita bergengsi, baru dehemnya udah lari. Dulu di Cibubur ada Kiai Ahmad, kiai saya. Kalau ada orang koprok denger motor dia itu, kan motornya khas. Kiai lari ke birit-birit. Kalau kita mau jojong aja berarti kita nggak ditakuti, nggak punya wibawa kita. Keberadaan kita tidak dihitung. Nah, makanya penting gitu ya. Jadi orang yang punya kekuatan itu penting. Jadi takut paling nggak. Ma warada fi sunnah minan usus sahih fi tahdhir minal fitan. Hadis-hadis tentang fitnah. Dari Mutarif qala qulna li Zubair, ya Abu Abdillah, ma ja'a bikum dayatumul khalifah hatta qutila tsumma ji'tum tatlubuna bidami. Faqala Zubair, inna qara'naha ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Ditanyakan kepada Zubair, wahai Zubair, apa yang menjadi sebab kedatanganmu? Kenapa kamu kesini? Padahal kamu dulu membiarkan khalifah sehingga terbunuh. Waktu zaman khalifah hidup, kamu biarkan sampai dibunuh. Sekarang kamu datang, kata Zubair, kami membaca
di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Utsman, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah fitnah yang tidak menimpa orang yang bersalah saja. Lam nakun nahsab ana ahluha hatta waqa'at bina haitsu waqa'tu. Dulu saya nggak tahu. Saya diam maka terjadi fitnah. Sekarang saya tidak mau diam. Tuh katanya. Jadi dia datang untuk memberi masukan kepada pemimpin. Jadi Zubair ini datang untuk memberi masukan. Kalau dulu waktu khalifah kamu diam aja. Ya justru karena saya diam maka terjadi. Tuh. Sekarang saya tidak mau terulang. Ya, kita tidak boleh diam. Nah, itulah kandungan tafsir. Ya, singkatnya, ayat-ayat ini, ya, ayat ini mengimbau kita supaya kita ikut responsif, ya. Tuh, di sini gini, ada hadis lagi dari Jarir, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajul, tidak ada seseorang yakunu fi qaumin, yang menjadi anggota masyarakat, ya'malu fi bil ma'asi, melakukan maksiat masyarakatnya, yaqdiruna ala ayyughayyiru alaihi, dia mampu merubah, ya, dia mampu melakukan perubahan, fala yughayyiru, tapi dia tidak mau, illa asabahumullahu bi'adzab, melainkan Allah akan turunkan azab, min qabli ayyamutu, sebelum mati. Nanti di akhirat jojong, sebelum mati Allah akan timpakan musibah secara merata. Oh ya, ini jangan sampai, ya. Kita tidak boleh diam. Dari Asma, dari Nabi, ana ala haudi antaziru man yarid alayya fayakhadhu bin nas bin duni fa aqulu ummati fayaqulu la tadri masyau ala qahara. Begitu juga waktu ada di haud, ada Kausar, ada beberapa orang datang minta minum, karena Rasulullah kan jaga itu telaganya, ya. Salah satu karunia Allah kepada Nabi kita, beliau mendapat hak telaga. Barang siapa yang minum setetes, dia tidak akan pernah haus selamanya. Tiba rombongan orang minta air minum. Dari tanda-tandanya aku kenal mereka. Tapi ada petugas yang menghardik, jangan. Maka Rasulullah komplain, itu umatku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah ditegur, engkau tidak pernah tahu apa yang dia lakukan setelah kematianmu. Memang apa? Dia melakukan bid'ah. Wah, kalau bid'ah jangan, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri nggak mau. Ya, jadi ini salah satu kemungkaran yang dimaksudkan di sini tadi, itu salah satu bentuk fitnah yang akan timbul, itu membiarkan bid'ah terjadi. Ya. Membiarkan terjadinya bid'ah di mana-mana. Nah, itu kita diam saja. Maka kita harus memberi nasihat. Itulah, ya. Jadi ini ayat-ayat ini mendorong ke sana supaya kita peduli, ya. Kita lanjutkan dengan hadis tentang fatwa Syekh Utsaimin. As-sabqu wal musabaqat, perlombaan. Yaqulu sa'il fadilat Syekh, ma hukmu musabaqah ala iwad? Wahai Syekh, apa status hukum perlombaan? Berlomba itu boleh enggak? Ya, singkatnya gitu. Dijawab oleh beliau, al-musabaqah ala iwad muharamat, hukumnya haram. Berlomba itu hukumnya haram, katanya. Ya, kita dengerin dulu, ya. Ila fi mastuthnya syar'an, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, yang dikecualikan oleh syariat. Wa hadza mubayyin biqauli Nabi, ini dijelaskan oleh hadis Nabi, la sabaq ila fi khuffin au fi hafir au naslin. Tidak ada perlombaan kecuali pada kuda, pada onta, pada kuda dan pada panah. Lomba berkuda, lomba cepat-cepat naik onta, lomba memanah, itu lomba-lomba yang dikecualikan oleh Rasulullah.
Ya, hukumnya. Jadi dasar dari lomba itu haram. Tapi lombanya ada iwad, ada hadiah gitu. Tapi kalau lombanya tidak ada hadiah nggak ada masalah. Siapa yang menang dapat hadiah gitu kan? Wa ala hadza fa naqul musabaqal al makhyatas bil harbi min marqub au ghairi bi iwad jaizatun qiyasan al ibil wal khail wal siham. Jadi kalau berlomba itu dengan iwad, nah itu ya, dengan ganti, maka itu boleh. Nah ini terjadi perbedaan pendapat tentang apakah pesertanya itu bayar iuran apa enggak. Itu ya. Ada dikecualikan juga Quran. Tentang ilmu ada nanti kan itu arahnya begini. Lomba-lomba yang mengarah kepada tadi itu onta, kuda, memanah, ini kan arahnya kepada perang. Ya kan? Arahnya pada perang. Nah, perang itu diperuntukkan untuk tentara. Kalau di zaman aman seperti sekarang, perang digantikan dengan ilmu. Karena itu semua yang mengarah kepada ilmu boleh. Itu alasannya. Begitu juga melombakan Quran. Karena yang peserta lomba itu nggak bayar. Ini pesertanya bayar. Ya, jadi kita mau lomba mancing nih, kita bayar. Nanti yang menang dapat gedean. Tapi kalau dia nggak bayar itu namanya apa? Hadiah ya. Contohnya RT sini nih, lomba nih pokoknya. Iya, yang nggak boleh itu yang bayar. Dia bayar. Jadi ini ada maksudnya penukaran yang tidak sesuai. Ya, ada unsur judi gitu. Hanya untuk diarahkan kepada ilmu, mengarah kepada ilmu boleh. Contohnya lomba cerdas cermat itu kan, berarti kan itu ilmu. Nah, menurut beliau boleh. Katanya begitu ya. Wa ada dzalika ba'du ulama ila musabaqah fil ulum syar'iyyah. Jadi kata ulama musabaqah dalam ilmu syar'i. Nah, itu tadi cerdas cermat. Ya. Faqalu li anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah. Karena talabul ilmi sama dengan jihad. Jadi kenapa Rasulullah merestui kuda, onta dan memanah? Karena arahnya kepada perang. Ya, termasuk renang. Pokoknya yang mengarah kepada perang itu boleh. Kemudian ulama menambah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu menggantikan perang. Di saat damai seperti sekarang kan. Wa ala hadza, dengan demikian fal musabaqatu umur syar'iyyah jaizatun. Musabaqah terhadap urusan-urusan syar'i itu boleh bi iwadin, dengan iwad. Walaupun dengan iwad. Tuh, ya dengan ganti. Wa min ikhtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara yang berpendapat begini adalah Ibnu Taimiyah. Wa binan ala dzalika fal musabaqatu iwad ala ikdam la tahil. Dengan demikian musabaqah dengan iwad ya untuk menang itu tidak halal. Wal musabaqatu iwad ala musara'ah, contohnya tinju. Tinju. Peserta tinju dibayar nggak? Bayar. Ya kan? Dia bayar. Itu tidak boleh. Awil imla la tahilli adamu dukhla dzalik fi nasi lafzan wa hunaka musabaqah salisa wa musabaqah muharram kanarad. Ada lagi musabaqah yang jelas haram. Seperti apa? Seperti catur. Faidah haram bi iwad, karena ada iwad, ada pengganti. Au bi ghairi iwad wa la hadza fa musabaqah salah satu aqsam. Dengan demikian lomba itu ada 3 macam. Pertama yang haram, yang kedua halal, yang ketiga dengan iwad. Yang ketiga halal tapi dengan iwad. Ya. Jadi yang pertama haram, yang kedua halal. Halal tidak ada iwad. Jadi yang menang nggak dapat apa-apa. Ya. Yang ketiga haram karena ada iwad.
Ya ulangi ya. Yang pertama haram, yang kedua halal kalau tidak ada sesuatu ya. Yang ketiga haram karena ada dapat sesuatu. Yang ketiga halal, wasalisa wasani halal bi ghairi iwad, haram bi iwad. Jadi yang pertama haram, yang kedua halal kalau tidak ada iwad, haram jika ada iwad. Yang ketiga halal karena ada iwad. Ada iwad atau tidak ada iwad, halal. Fasalasa lati dzakarnaha an-nasl wal khaf wal hafir musabaqah fi halal. Maka yang kami sebut di sini musabaqah onta, kuda serta memanah ya, itu halal. Walaupun ada iwan karena mengarah kepada keterampilan perang. Jadi pokoknya semua musabaqah yang mengarah kepada keterampilan perang itu boleh. Nah, ulama mengatakan termasuk mencari ilmu. Karena di saat damai, perang itu ditunjukkan dengan giat mencari ilmu. Jadi kita ini dianggap perang. Ya, bukan mengangkat senjata tapi mengangkat pena. Tuh katanya gitu. Wal musabaqah al-iqdam wa nahwiha mimma huwa halal musabaqah alaihi bi'iwad haram. Sementara perlombaan ya supaya menang karena ada sesuatu itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada sesuatu hukumnya halal. Katanya begitu nih. Jadi maksud fatwa ini adalah mengarah kepada jangan sampai terjadi perselisihan lah itu. Ya, gara-gara menang tidak menang tuh berantem. Demikianlah hadirin. Jadi fatwa dari Syekh Utsaimin ini kita bisa pelajari ya, kita bisa renungkan, bisa kita carikan pembanding. Kalau kita belum terima, Anda boleh cari referensi lain. Apa pendapat beliau ini benar? Ya, sebab perlombaan yang tidak sehat tuh nanti membawa kepada judi. Kan judi itu sebenarnya juga sama sih lomba kan? Mengarahnya pada judi nantinya. Sepak bola menjojong pada dia judi itu. Iya. Orang bule juga begitu, negro diadu petinju, judi itu, totoan. Nah itu, iya dijadikan media untuk judi. Dulu kan itu ada balapan anjing dulu, greyhound. Tujuannya bukan balapan anjing, judi di angkanya itu, nomornya. Sehingga saking kita gila judi masyarakat kita, begitu terjadi tabrakan. Orang cepat. Iya, bukan nolong. Tapi dicari tahu itu nomor ininya, plat nomor mobilnya itu, yang tabrakan. Wow, jitu dipasang. Nah itu masyarakat jadi begitu, penggila sampai ada mistik. Ada mistik. Mistik itu berapa? 3 sama dengan 8, 6 sama dengan 9, 0 sama dengan 1 itu apal gitu. 5 sama dengan ini rumus dari mana? Mistik itu kan kebalik ini. Otaknya jadi begitu. Maka alhamdulillah kita bertindak cepat. Sekarang judi-judi seperti ini sudah masuk di meja polisi, ya kan? Sudah diberantas. Jadi kalau orang madu ayam judi diambil semua. Sudah menjadikan pasal. Alhamdulillah. Sama ayam-ayam. Orangnya di penjara juga. Sekarang kan kita praktis sudah nggak ada. Lihat orang adu jago, ya kan? Ada yang 3 hari nebus akhirnya. Dapat lagi tuh polisi. Mau disidang apa mau apa? Dia bayar 10 juta, 5 juta keluar dari penjara. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, ini menjadi peringatan buat kita ya. Arahnya ini jangan sampai terjadi judi. Nah, kalau perlombaan yang sehat sih kira-kira begitu ya, nggak ada masalah. Perlombaan ilmu itu sehat semua. Tapi kalau perlombaan mengarah kepada judi, inilah yang dicegah sejak mula. Namanya tindakan preventif. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberi berkah serta menakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.